Pertanyaan atau pernyataan dari pelapor MK yang menyatakan bahwa pemohon prinsipil tidak menandatangani perbaikan permohonan, saya jawab benar. Kenapa saya jawab benar? Memang kalau tanda tangan, prinsipil tanda tangan aneh, kan sudah ada kuasa hukum. Saya mengajukan ini murni inisiatif kita. Tidak disuruh Pak Jokowi, tidak disuruh siapapun termasuk Mas Gibran. Jadi kalau sekarang saya dilaporkan itu, saya sebenarnya menunggu panggilan itu. Siap. Harian. Rekan semua untuk sedikit memberi tanggapan terkait beberapa media menyampaikan bahwa atas perkara nomor 90 kita dianggap tidak menandatangani surat permohonan perbaikan atau perbaikan atas permohonan perkara 90. Yang pertama perlu saya sampaikan begini, kita ini sidang di MK bukan sekali ini aja. Ini penting catatan, karena jangan sampai dianggap pansos atau baru anyaran beracara. Kita sudah sejak lama, bahkan 2013, bahkan sebelum itu sudah pernah. Yang kedua, khusus perkara 90 ini adalah perkara kita online dari kampus UNS. Jadi kita tidak hadir offline di gedung MK. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan seluruh berkas itu dikirim melalui pos dan email dan WA. Dan ini sesuai hukum acara yang berlaku, tidak mengada-ngada. Dan sidang online ini bukan karena COVID, tapi sejak MK berdiri ini sudah berjalan. Dua hal itu perlu saya tegaskan. Yang ketiga, kaitan pertanyaan atau pernyataan dari pelapor MK yang menyatakan bahwa pemohon prinsipil tidak menandatangani perbaikan permohonan, saya jawab benar. Kenapa saya jawab benar? Memang kalau tanda tangan, prinsipil tanda tangan aneh, kan sudah ada kuasa hukum. Karena sudah ada kuasa hukum yang menandatangani perbaikan gugatan itu, perbaikan permohonan adalah kuasa hukum saja. Nah, sekarang akan saya cerita urut-urutan, nanti akan diperjelas oleh Mas Dwi. Sidang pertama itu adalah 5 September. Kemudian dalam sidang itu disampaikan masalah diminta untuk memperbaiki. Dan ini bukan kasus ini saja. Namanya Hakim MK, itu kalau sidang perdana selalu memberi nasihat. Apakah itu legal standing atau kaitan materi. Kemudian diminta perbaiki, kita perbaiki. Tanggal 13 kita mengirim berkas baik hardware maupun soft file melalui email ke MK. Nah, ternyata waktu itu belum masuk. Nah, tapi sudah komunikasi baik. Nah, ini seluruh bukti pembicaraan ada semua. Jadi yang kita kirim itu berupa PDF maupun Word. Yang di permukaan itu pasti yang Word. Tidak mungkin kan yang Word ditandatangani. Nah, ya begitu. Akhirnya pada sampai tanggal 19 ya, 19 baru masuk. Nah, mungkin Mas Dwi biar menyampaikan urutan pengirimannya. Nanti saya akan nambahin sedikit. Nah. Jadi gini, kaitannya yang pengiriman kita itu tanggal 13 sudah kita kirimkan baik melalui email maupun hard file. Hard file itu melalui kantor kita yang di Jakarta. Jadi hard file itu tidak serta-merta kirim. Nanti kalau dikirim langsung ke MK tidak ada tanda terimanya. Maka dari itu kita kirimkan ke kantor kita yang perwakilan yang ada di Jakarta. Terus kemudian kaitannya dengan software kita sudah kirimkan melalui email dan kita konfirmasi ke panitera MK karena
terkait jadwal dan kemudian software dan lain sebagainya selalu minta dikonfirmasi kaitannya dengan pengiriman hard filenya, terus pengiriman tanda kirimnya, pos dan lain sebagainya pasti akan diminta. Terus kemudian dari email itu sampai dari tanggal 19 sebelum sidang, tanggal 18 itu belum dapat ini apakah sudah clear atau belum dan lain sebagainya, hanya oke, terima kasih. Terus kemudian di tanggal dari sana loh ya, dari panitia. Terus kemudian baru tanggal 13 itu minta dikirimkan lagi, kita minta kirimkan lagi, ada itu di tanggal 19 dan kita sudah kirimkan juga naskah perbaikannya melalui WhatsApp. Kalau memang email tidak bisa, kita kirimkan melalui WhatsApp. Terus kemudian diminta untuk dikirimkan ke admin registrasi, admin regis. Itu juga kita sudah kirimkan, baik kemudian screen capture email maupun hard filenya, scan hard file, artinya PDF, bentuknya PDF, kita kirim melalui WA. Itu juga kita kirimkan ke Panitera MK sebelum sidang, Panitera MK maupun ke admin registrasi. Terus kemudian sidang, akhirnya ditanyakan apakah kemudian ini belum tanda tanya atau gimana. Terus kayak saya bilang sudah, itu kita kirimkan melalui PDF, baik email maupun WhatsApp. Itu sudah kita kirimkan, baik Panitera maupun admin registrasi. Terus dari Panitera setelah sidang baru kemudian ini memang ada trouble, terus kemudian diminta untuk ke Pustik. Mana? Ini ada namanya Pustik, Pusat IT di Mahkamah Konstitusi. Terus kita kirimkan lagi sampai di tanggal 20 untuk karena di sidangan dibilang tolong dicek kembali, direcek kembali. Kita kirimkan kembali sampai tanggal 20 itu baru masuk. Itu melalui itu. Tapi kita sebelumnya kan kita sudah melalui WhatsApp baik ke Panitera maupun ke admin registrasi, register. Itu yang admin regis itu yang sudah kita kirimkan dari WhatsApp. Intinya ya. Nah, yang keempat, prinsip begini, kita itu kan pemohon. Mengajukan permohonan itu atas inisiatif kita sendiri, bukan inisiatif siapapun. Ketika ini sudah diproses di MK, jika terjadi kekurangan administrasi tadi sudah saya jelaskan, kalau terjadi pelanggaran itu urusan MK. Kalau terjadi pelanggaran etik, bukan urusan kita. Nah, tadi ada mbaknya itu bertanya kepada saya, apakah putusan ini nanti atas sidang MK ini ada putusan berakibat terhadap putusan? Saya menyampaikan, namanya sidang MK ini kan sidang kode etik atas perilaku hakim, bukan atas putusannya. Artinya kalau putusan kan berlaku asas bahwa putusan yang sudah dibacakan oleh hakim itu sudah dianggap benar dan harus dilaksanakan. Asas hukumnya kan begitu. Dan yang terakhir, mungkin ada yang tanya juga, saya kan termasuk dilaporkan ke KPK di berita itu. Saya malah senang, pasti dianggap saya itu orang besar, Mas Dian. Nah, itu tanggapan saya. Nah, di salah satu majalah Detik, Pak Jokowi, Gibran, saya, Almas dilaporkan ke KPK. Kaitannya tidak tahu, itu kan di Detik saya baca. Nah, itu mungkin ada yang perlu diperdalam, Mas. Calonan Mas Gibran cawapres tidak berpengaruh ya? Sekali lagi, saya dalam posisi ini selaku pemohon, ketika sudah putusan ini selesai, masalah ini nanti putusan ini berubah atau tidak terkait majelis kode etik, kalau saya ditanya analisa, tentu tidak. Karena apa? Majelis hakim yang disidangkan kode etik majelis hakim. Terus yang keempat, Mas,
sampai hari ini kan kita ajukan permohonan ya, tidak terkait langsung dengan Mas Gibran. Karena apa? Mas Gibran juga tidak pernah terima kasih ke saya WA. Jadi sehingga kalau memang mau maju atau tidak urusan beliau, gitu. Monggo, itu bebas siapapun. Gitu. Saya mengajukan ini murni inisiatif kita. Tidak disuruh Pak Jokowi, tidak disuruh siapapun termasuk Mas Gibran. Jadi kalau sekarang saya dilakukan itu, saya sebenarnya menunggu panggilan itu. Bahkan saya ingin ke Jakarta, datang ke KPK. Tapi setelah kasusnya Pak Firly ini, saya yakin ketat. Saya akan minta diperiksa. Karena saya yakin tidak ada kaitan ini dengan beliau-beliau itu. Apa yang mau disampaikan nanti? Saya akan menyampaikan. Pertama, saya mengajukan memang inisiatif kita sendiri. Bukan perintah siapapun, bisa di-track siapapun kepada siapapun. Dan begitu. Kalau umpama ada, wah ini pasti ada hubungan hakim. Saya malah berarti saya orang kaya loh. Nah, yang ketiga, kita itu sidang online, Mas. Di kampus UNS. Bagaimana? Kita tidak pernah tegur sama hakim di luar sidang. Beliau di sana, kita di sini kok. Sejak daftar sampai putusan kita sidang di kampus UNS. Tapi kemarin alasan tidak melibatkan mahasiswa untuk tanda tangan itu sebenarnya apa? Alasan karena tidak mewajibkan. Karena Almas kan sudah menguasakan ke kita. Otomatis. Siap. Harian. Kan tapi sudah dikirimkan juga di perwakilan. Yang kaitannya kita cabut, kita batalkan kan karena ini ternyata baru di kantor Jakarta. Kita nggak dibahas. Pendaftaran kan kita melalui online tanggal 3 bulan Agustus. Terus diregistrasi di nomor 90. Ini tanggal secara elektronik. Saya dulu tanda tangannya dan kita sudah jawab. Itu ada di PDF. Kita di PDF. Terus diminta untuk dicek kembali kaitannya dengan pengiriman. Ternyata benar pengirimannya melalui pustik itu tadi memang belum masuk, ada gangguan ya dari sana, bukan dari kita. Ini kurang, oh ini belum bisa terbuka, oh ini gini, nggak ada. Hanya oh ya terima kasih, oh ya terima kasih.